Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa nasarahu wa walahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, kita doakan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sekali, berulang kali dalam pengajian-pengajian umum maupun pengajian-pengajian khusus. Pengajian khusus itu pengajian kitab kalau di Pancor. Pengajian umum itu ceramah-ceramah seperti hari ini. Tidak sekali dalam pengajian umum ataupun pengajian khusus Al-Maghfurlah Maulana Syekh menyebut Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali sebagai pejuang agama dan pejuang bangsa. Ini bapak-bapak ibu kiranya yang bisa menafsirkan mengapa antara kedua beliau ini akrab. Betapa jauhnya ujung harapan dari Pancor, lebih dari 1000 kilo. Sekarang ada penerbangan langsung dari Jakarta ke Lombok. Tapi zaman dulu penerbangan itu jauh lebih sulit. Mungkin hanya bisa melalui penerbangan transit ke Surabaya, ke Denpasar, baru ke Lombok, atau perjalanan laut. Tetapi walaupun terpisah tempat yang sangat jauh, beliau berdua ini adalah sahabat yang sangat dekat dan saling mendoakan. Kenapa? Karena memang nilai-nilai yang beliau berdua bawa dalam diri beliau kemanapun, dimanapun beliau berdua ini berkiprah, nilainya sama. Jadi semangat perjuangannya itu sama, visinya sama. Maka kita ingat Nabi yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innal arwaha junudun mujannadatun fama ta'arafa minha ikhtalafa wa ma tanakara minha ikhtalafa, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya jiwa-jiwa manusia, jiwa saya, jiwa bapak-bapak, dan jiwa kita semua ini diibaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam barisan-barisan dan kelompok-kelompok. Sebagian ulama mengatakan hadis ini adalah pemberitahuan tentang situasi kelak di akhirat. Jadi ini proyeksi atau gambaran yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi manusia kelak di akhirat. Bagaimana manusia dibariskan oleh Allah sesuai dengan nilai-nilai yang kokoh dalam dirinya saat dia hidup di dunia. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa hadis ini tidak hanya menyangkut keadaan manusia di akhirat, tapi ini juga mencerminkan gerak dan langkah manusia di dalam kehidupan dunia. Maka bisa jadi tempat lahir kita berbeda. Mungkin sekolah kita juga tidak sama, mungkin guru kita juga beragam, tapi sepanjang visi kita sama, cita-cita perjuangan kita sama, semangat kita di dalam membangun kehidupan ini juga sama, maka kita akan selalu berada di dalam satu barisan. Itulah yang dicontohkan oleh beliau berdua, Al-Maghfurlah Maulana Syekh dan guru kita Al-Mukarram Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali rahimahumallah rahmatal abrar. Semoga beliau berdua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu niat saya Bapak Ibu hadir di tempat ini. Jadi saya hadir di sini tidak untuk memberikan tausiah atau mau'izah hasanah, karena banyak guru-guru saya hadir bersama kita yang lebih pas untuk menyampaikan tausiah atau mau'izah hasanah. Saya hadir di sini untuk menyambung silaturahim.
Bagi saya, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, ketika saya terima undangan, di situ disampaikan bahwa saya diminta untuk menyampaikan sambutan atas nama Ketua Umum Ikatan Alumni Al-Azhar Kairo yang ada di masjid. Bapak Ibu, kalau perkenalan pertama saya dengan At-Taqwa adalah melalui cerita guru kami tentang sosok pejuang yang namanya Kiai Haji Nur Ali, maka perkenalan saya yang kedua, interaksi saya berikutnya dengan At-Taqwa adalah melalui para abituren At-Taqwa yang kuliah bersama-sama di Mesir. Bapak Ibu, ini mungkin bagian dari berkah Al-Maghfurlah. Beliau ini, Kiai Haji Amin Nur ini, Kiai Haji Nur Ali adalah seorang yang mutafannin fil ilmi wal harakati wad da'wati. Adalah orang yang punya banyak keahlian, orang yang punya beragam perkhidmatan. Beliau adalah seorang yang berilmu. Siapa yang bisa membantah keilmuan beliau? Beliau juga adalah seorang sohibul aurat. Siapa yang bisa membantah bagaimana rajinnya beliau untuk mengamalkan wirid-wirid, hizib-hizib dan tarekat-tarekat. Beliau juga adalah sohibul harakah, orang yang bergerak dalam perjuangan. Dan perjuangan beliau tidak hanya lid-din, tetapi juga lil waton. Tidak hanya untuk kemajuan Islam, tetapi juga untuk kemerdekaan Indonesia. Itu sebabnya pada 2006 yang lalu, Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia. Dan ini bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat sekalian juga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pondok-pondok pesantren adalah tempat persemaian cinta tanah air yang paling subur di Republik ini. Kalau kita bicara tentang nilai-nilai yang diperlukan oleh bangsa, Indonesia memerlukan kemandirian. Anak-anak pondok pesantren diajarkan kemandirian sejak hari pertama dia di pondok pesantren. Bangsa kita ini membutuhkan keyakinan diri yang kuat. Anak-anak pondok pesantren ditanamkan nilai percaya diri karena sandarannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak takut pada apapun. Al-Maghfurlah ini orang yang multi talenta. Guru kalau multi talenta, muridnya biasanya macam-macam dan beragam. Maka di Kairo dulu ada alumni At-Taqwa, sahabat saya yang kutu buku. Ada banyak, ada cucu dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali, Ustadz Irfan Mas'ud, ini termasuk kutu buku. Dia suka baca buku filsafat ya. Alhamdulillah filsafatnya filsafat yang baik ya. Filsafat ala pesantren. Ada yang kutu buku, ada juga yang jago main bola. Alumni At-Taqwa di Kairo dulu. Ada yang jago main musik, ada yang jago komputer, saya nggak usah sebutkan namanya. Ada juga yang jago jalan-jalan di Kairo. Ada 1001 macam dari alumni At-Taqwa. Semuanya sahabat-sahabat yang saya cintai dan saya banggakan. Beragam alumni dengan segala macam kecenderungannya masing-masing, semuanya insya Allah baik, menggambarkan bahwa gurunya adalah orang yang istimewa. Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali. Maka kalau hari ini bapak-bapak ibu, kita bersama para alumni At-Taqwa melaksanakan silaturahim Idul Fitri ba'da Ramadan. Saya optimis bahwa pondok pesantren
yang didirikan oleh seorang yang tidak hanya soleh tetapi juga muslih, tidak hanya ahli tarekat tapi juga jago mengangkat senjata, tidak hanya ingin selamat sendirian tetapi juga ingin semua orang selamat, tidak hanya ingin sendirian berilmu tetapi mengajar kepada sebanyak-banyak orang. Saya yakin pondok pesantren yang seperti itu pendirinya, insya Allah tidak akan kekurangan kader-kader perjuangan sepanjang masa. Maka para abituren, ini juga sebutannya persis sama dengan Nahdlatul Wathon. Rasanya sekarang tidak banyak pondok pesantren yang menulis alumni itu masih dengan istilah abituren. Di Pancor juga alumni itu disebut abituren, dari bahasa Belanda. Kalau alumni kan biasanya dari bahasa Inggris kalau tidak salah. Jadi abituren itu sangat lekat juga dengan Nahdlatul Wathon istilah itu. Di sini ada ikatan abituren at-taqwa. Saya yakin bahwa kiprah dari para abituren dalam semua lapangan pengabdian menjadi apapun, pendidik, bisnismen, birokrat, legislator, pemegang jabatan eksekutif atau apapun, semua ranah-ranah pengabdian ini saya yakin tetap diikat dengan 4 kata yang kita dengar dari guru kita Kiai Haji Amin Nur tadi: zikir, fikir, amal, ikhlas. Jadi bapak-bapak ibu, kalau di at-taqwa itu ada 4 kata yang mengikat, maka di Nahdlatul Wathon itu juga ada 4 kata yang mengikat. Di at-taqwa, zikir, fikir, amal, ikhlas. Kalau kami diajarkan oleh guru kami Maulana Syekh dengan yakin, ikhlas, sabar, dan istiqomah. Jadi ini bagian-bagian yang menunjukkan bahwa guru-guru kita ini bukan manusia sembarangan. Tidak hanya bicara tentang bagaimana membangun bangunan-bangunan fisik yang megah-megah seperti ini, tapi yang pertama dibangun dan diolah adalah jiwa-jiwa dari murid-muridnya. Ditanamkanlah di dalam jiwa-jiwa muridnya itu semangat-semangat dan nilai-nilai yang terbaik. Saya yakin dengan ikatan dari 4 kata ini, maka dimanapun abituren at-taqwa berkiprah, insya Allah akan diberikan kesuksesan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun abituren at-taqwa berkiprah, insya Allah akan memberikan contoh dan keteladanan yang baik untuk masyarakat. Dan inilah yang patut kita syukuri dan kesyukuran bagi kita semua murid-murid beliau. Kita doakan al-maghfurlah Kiai Haji Nur Ali, semoga ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang terbaik, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakin bapak-bapak, ibu-ibu, setiap langkah kita sebagai murid beliau, sebagai keluarga beliau, di dalam mengajar, di dalam beramal, di dalam bekerja, di dalam apapun aktivitas kita, kesemuanya itu akan membawa kebaikan dan keberkahan untuk guru kita. Mudah-mudahan kita tetap dikokohkan dalam persaudaraan, dan terima kasih atas undangan bisa bersilaturahim pada pagi hari yang penuh keberkahan ini. Kalau dulu sebelum wafatnya al-maghfurlah guru kami, putra dari Kiai Haji Nur Ali, yaitu Kiai Haji Nurul Anwar, itu sempat datang. Kemudian pada saat wafatnya al-maghfurlah, saya ingat Bapak Kiai Haji Amin Nur juga hadir. Bersama-sama kami mensolat jenazahkan al-maghfurlah Maulana Syekh. Kalau silaturahim itu terbangun sampai bisa saling berziarah seperti itu pada masa guru-guru kita masih hidup, maka saya berharap silaturahim seperti itu dapat tetap kita rawat dan kita jaga. Saya undang para alumni abituren at-taqwa
Kalau misalnya ada kelompok-kelompok majelis taklim, kalau misalnya ada liburan akhir sanah, kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan keluar daerah, saya undang. Jangan lupakan Lombok dan NTB sebagai tujuan. Datang-datang Bapak Ibu ya. Insya Allah dapat pesantren di sana, dapat Islamic Center di sana, dapat pula keindahan alam yang luar biasa. Saya siap dan mengucapkan ahlan wa sahlan. Saya selesai bulan September yang akan datang sebagai gubernur. Tapi bukan berarti kalau tidak jadi gubernur lalu bapak-bapak, ibu-ibu tidak datang lagi. Ya, tetap saya ahlan wa sahlan kepada bapak ibu semua, menyambut dengan kesukacitaan dan mengajak untuk bersilaturahim ke Nusa Tenggara Barat sebagai bagian dari mengokohkan persaudaraan dan persahabatan antara kedua guru kita. Minal aidin al faizin al makbulin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah. Pegang. Subhanallah, luar biasa apa yang disampaikan oleh Bapak Tuan Guru Bajang. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Untuk selanjutnya yaitu penyerahan cindera mata dari Bapak Pimpinan Perguruan At-Taqwa, Bapak Kiai Haji Muhammad Amin Nur MA kepada Bapak Tuan Guru Bajang. Kemudian juga akan diberikan cindera mata dari Bapak Tuan Guru Bajang kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Amin Nur MA. Bapak Ibu, ini mushaf NTB. Mushaf NTB ini banyak aksesoris dan elemen etnis NTB di dalam mushaf ini, termasuk di covernya. Jadi ini adalah motif dari tenun Nusa Tenggara Barat. Ada tenun Lombok, tenun Sumbawa.